kali ini kita akan membahas tentang doa iftitah. Yang sudah kita bahas itu sifat niat di dalam sholat, kemudian takbiratul ihram, kemudian berdiri dan bersedekap di dalam sholat. Ini sudah lalu. Sekarang kita masuk ke bab yang keempat, yakni bahasan membaca doa iftitah. Berdasarkan mazhab Syafi'i, doa iftitah itu hukumnya sunnah sholat, min hayatis sholat, bagian dari sunnah yang ringan di dalam sholat, berdasarkan fatwa mazhab Syafi'i. Adapun terkait dengan pendapat berbagai macam imam mazhab, diantaranya menurut pendapat Imam Syafi'i dan Imam Hambali, doa iftitah hukumnya sunnah. Sedangkan menurut pendapat Imam Malik, tidak disunahkan membaca doa iftitah. Kalau Imam Hanafi, Imam Syafi'i dan Imam Hambali, sunnah hukumnya membaca doa iftitah. Sedangkan menurut pendapat Imam Malik, tidak disunahkan. Kan Imam Malik itu habis takbiratul ihram langsung Al-Fatihah. Al-Fatihah juga nggak pakai bismillah, langsung alhamdulillahirabbil alamin. Tapi kalau di Indonesia jangan pakai ini tuh ya Pak, karena kita ini punya pepatah, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Jadi kalau di Indonesia kita baca Al-Fatihah tanpa bismillah, orang ragu, karena ada keterangan bahwasanya idza qara'tumul Fatihata, Nabi bersabda, apabila kalian membaca surah Al-Fatihah, faqra'u bismillahirrahmanirrahim, bacalah juga bismillahirrahmanirrahim, fa innaha ihda ayatiha, karena bismillah itu adalah salah satu ayat dari surah Al-Fatihah. Ini hadis Nabi, hadis sahih. Lantas kemudian menjadi fatwa mazhab Syafi'i, kalau Al-Fatihah tidak membaca bismillah nggak sah sholatnya. Dan di Indonesia ini mayoritas bermadzhab Syafi'i masyarakatnya. Jadi imam yang bijak kalau di Indonesia, dia menjaharkan bismillah untuk menutup keraguan-keraguan yang ada pada makmum. Entah juga membaca bismillah tidak merusak sholat kan? Masalahnya kan begitu. Tidak membaca bismillah resikonya sholatnya tidak sah. Tapi dengan membaca bismillah, bagi yang berpendapat tidak pakai bismillah pun sholatnya tidak akan rusak ketika dia membaca bismillah. Jadi saya tidak menyarankan kita mengambil mazhab Maliki kalau untuk masalah membaca Al-Fatihah di Indonesia, karena memang Indonesia ini mazhab resmi kenegaraan saja mazhab Syafi'i. 70% lebih masyarakatnya memang menganut mazhab Syafi'i, termasuk dua ulama besar kita, Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan Kiai Haji Ahmad Dahlan, sama-sama bermadzhab Syafi'i. Itu latar belakangnya mengapa Indonesia itu rata-rata bermadzhab Syafi'i masyarakatnya. Jadi sebagai himbauan bagi para imam, sebaiknya menggunakan basmalah atau menjaharkan. Karena kalau Imam Hambali kan pakai bismillah tapi tidak dijaharkan. Menjaharkan untuk menutup keraguan-keraguan. Baik, terkait dengan membaca doa iftitah, dalam kitab Rahmatul Ummah disebutkan oleh Imam Ad-Dimashqi, wa siratuhu inda Abi Hanifah wa Ahmad ayyaqul, bacaan doa iftitah menurut pendapat Imam Abu Hanifah, berarti Imam Hanafi, wa Ahmad dan Imam Ahmad berarti Imam Hambali. Indonesia itu kan udah biasa nyebut yang lain. Kalau Indonesia nyebutnya Imam Hanafi, Imam Hambali. Tapi dalam bahasa kitab kan lebih sering disebut Imam Hanafi itu Abu Hanifah. Imam Ahmad itu tidak disebut Hambali, tapi Ahmad bin Hambal. Dua ulama ini berpendapat membaca doa kita itu bunyinya begini: Subhanakallahumma wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuk. Ini yang biasa dipakai oleh Imam Hanafi dan Imam Hambal. Cuman kan kita agak jarang mendengarnya, pendek kitanya. Wa sawatu inda Syafi'i
Dan bacaan menurut pendapat Imam Syafi'i, wajah itu wajahnya. Jadi mulai Allahu Akbar kabira, wajah itu wajahnya, atau ini wajah itu wajahnya. Rahmatul Ummah juz yang pertama halaman 38. Sekarang kita perinci macam-macam doa iftitah itu, karena tidak satu macam. Yang pertama, bacaan doa iftitah itu seperti yang sudah populer di Indonesia, membaca takbir sempurna. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Ini ada sejarahnya juga. Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu an, dia berkata, bainama nusalli nahnu ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam id qala rajulun minal qaum. Di antara kami ini salat bersama Nabi. Di antara kami ada laki-laki yang mengucapkan, ketika Nabi sudah takbiratul ihram, makmum di belakang ini di antaranya ada laki-laki, dia mengucapkan begini, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Selesai sholat, ini waktu sholat mengucapkannya, selesai sholat, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manil qailu kalimata kada wa kada. Siapa yang mengucap Allahu Akbar kabira tadi? Jadi Nabi itu terkadang Allah perdengarkan apa yang dibaca oleh para sahabatnya, atau Allah beritahukan apa yang sedang dikerjakan oleh para sahabat. Nabi pernah malam-malam dibangunkan, gara-gara apa? Di rumah salah satu sahabat, ini diceritakan oleh Muawiyah, di rumah salah satu sahabat ada yang sedang tahlilan. Tahlilan itu pertama kali dilakukan oleh sahabat. Jadi berkumpul berzikir bersama, mengucapkan la ilaha illallah 100 kali, alhamdulillah 100 kali, Allahu Akbar 100 kali. Akhirnya Nabi dibangunkan oleh Jibril, "Awun Muhammad, datang ke rumah sahabatmu, mereka sedang berzikir." Orang Indonesia nyebutnya tahlilan. Kemudian Nabi mengatakan, "Loh, kalian lagi ngapain?" Kata Nabi. "Ya, kami mengingat Allah ya Rasul, berzikir bersama di sini, mengingat Allah." Kata Nabi, "Demi Allah, kalian hanya mengingat Allah di sini, tidak ada tujuan yang lain?" "Iya, kami berzikir di sini." "Tidak, nggak usah takut," kata Nabi. "Saya bukan menyuruh kalian bersumpah karena suatu kesalahan, tetapi aku tiba-tiba dibangunkan oleh malaikat Jibril. Fa akhbarani, Jibril mengabarkan kepadaku, annallaha yubahi bikumul malaikat. Sesungguhnya Allah membangga-banggakan kalian di hadapan para malaikat." Jadi zikiran di rumah itu, Pak, zikiran bersama-sama di rumah itu memang bukan Nabi yang pertama kali melakukan, tapi para sahabat. Tapi Nabi dibangunkan, datang di rumah tetangga sahabat, mereka sedang berzikir, kabarkan kepada mereka, Allah membangga-banggakan mereka. Itu dalam kitab Sahih Muslim. Nah, sama kayak ini, yang pertama kali ucap Allahu Akbar kabira itu justru sahabat. Jadi dikasih tahu sama Nabi, "Amat tuh sahabat mengucap begitu tuh di belakang." Cuman yang disebut siapa orangnya, Pak? Di sini kalimatnya cuman rajulun minal qaum, seorang laki-laki dari kaum. Ya, karena dia hidup di zaman Nabi, sholat bersama Nabi, berarti sahabat Nabi. Mungkin Abdullah bin Umar nggak hafal namanya, makanya disebut rajulun minal qaum. Siapa yang mengucapkan kalimat kayak gitu tadi? Oh, sahabat udah gemeter nih, waduh bid'ah nih gua kayak gitu. Udah takut bid'ah aja nih. Karena dia melakukan sesuatu yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi. Mengucapkan itu di dalam sholat. Agak ketakutan dia ngomong, "Ana ya Rasul, saya ya Rasul yang membaca kalimat itu tadi." Maka kemudian Nabi mengatakan, "Ajib itulah." Kalau orang sekarang ngomongnya Pak, ajib banget. "Aku takjub sekali lah dengan kalimat yang engkau baca itu. Sangat takjub sekali. Futihat laha abwabus sama." Gara-gara engkau baca itu, Allah buka semua pintu-pintu langit. Gara-gara baca itu, Allah buka semua pintu-pintu langit, malaikat berebut untuk mencatatnya. Maka
tidak pernah berhenti mengucapkan kalimat itu lagi sejak aku mendengarnya Rasulullah SAW bersabda yang sedemikian rupa. Sejak Nabi mengatakan begitu hebatnya kalimat Allahu Akbar kabira itu, maka aku tidak pernah meninggalkannya untuk membacanya. Nah, inilah iftitah pertama. Seandainya bapak-bapak repot banget ya, waktunya sempit, iftitah ini saja jadilah Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Ini jadilah kita pertama. Hadis ini tercantum dalam kitab Sahih Muslim nomor 601, Sunan At-Tirmidzi 3592, An-Nasai 885, Musnad Imam Ahmad 4613, 5689. Baik, kita masuk ke iftitah jenis kedua. Iftitah jenis kedua baru yang wajah tu wajhiyah. Kita boleh saja Pak menambahkan yang ini wajah, nggak ada masalah. Karena wajah tu wajhiyah itu redaksi yang ada di hadis. Ini wajah tu wajhiyah redaksi yang ada di Quran. Jadi ada kalimat di Quran maupun di hadis itu bisa dikompromi, dijamak, wal jam'u bainahuma, dikompromikan, digabungkan jadi satu, bisa. Dan tidak mempengaruhi makna sama sekali. Kalau wajah tu wajhiyah, aku hadapkan wajahku kepada wajah. Wajah tu wajhiyah, ku hadapkan wajahku kepada wajahnya. Tapi kalau ini ada tauhid, ada penegasan. Ini sesungguhnya aku wajahku wajhiyah, menghadapkan wajahku kepada wajah. Tidak ada masalah. Satu ucapan menghadapkan kepada wajah Allah, satu ada penegasan, ada tauhid di situ. Nah, tentang ini ada keterangan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana idza istaftaha salata yukabbir. Ali berkata, sesungguhnya Nabi kalau membuka salat yukabbir, beliau bertakbir, tsumma yaqul, lalu mengucapkan wajhtu wajhiyah lilladzi fatara as-samawati wal ardh hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Ini mengapa paling direkomendasikan oleh Imam Syafi'i. Bacaan iftitah ini artinya luar biasa. Wajahku wajhiyah, wajahku kuhadapkan kepada wajahnya. Atau ini wajahku wajhiyah, sesungguhnya aku menghadapkan wajahku kepada wajahnya. Wajah siapa? Alladzi fatara samawati wal ardh, zat yang telah menciptakan langit dan bumi. Kemudian hanifan, dengan lurus, hanif, musliman, berserah diri sepenuhnya, wa ma'ana minal musyrikin, dan saya bukanlah orang musyrik, termasuk orang musyrik. Inna salati, sesungguhnya salatku, penegasan itu, wa nusuki, pengorbananku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, matiku, lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah, Rabb semesta alam. La syarika lahu, tidak ada sekutu baginya. Wa bidzalika umirtu, begitulah aku diperintahkan. Wa ana minal muslimin, dan saya termasuk orang-orang muslim. Luar biasa. Cuma sebetulnya ini panjang banget, cuman dipotong sampai situ oleh Imam Syafi'i. Ada tambahannya, Allahumma antal maliku la ilaha illa anta, anta rabbi wa ana abduka, dalamtu nafsi wa atarabtu bidambi faghfirli dunubi jami'a fa innahu la yaghfiru dunuba illa anta wahdini bi ahsanil akhlaq. Panjang. Tapi kata Imam Syafi'i kalau kepanjangan lama salatnya, maka sampai kalimat itu saja. Hadis ini tercantum dalam kitab
istri Nabi. Aisyah itu jadi alimah, ulama perempuan. Karena memang hadis banyak dari Aisyah. Itulah tujuan Allah memerintahkan Nabi menikahi Aisyah. Sengaja dicari yang muda, biar nanti ketika Nabi wafat dia masih muda, masih cerdas, daya ingatnya kuat, terutama terkait dengan aktivitas rumah tangga Nabi. Kan agak sulit sahabat ngintipin rumah tangga Nabi kan. Saru ya Pak, nggak sopan. Gimana caranya agar orang tahu sunnah Nabi dalam rumah tangga? Ya jangan ngintip ya, tanya istrinya. Cuma kalau istrinya sudah ketuaan, ya nggak bisa cerita kalau sudah wafat duluan. Maka Allah pilihkan Aisyah. Makanya Aisyah itu nggak punya anak. Karena Nabi sudah lanjut usia menikahi Aisyah. Begitu Nabi wafat, Aisyah masih berumur 17 tahun. Subhanallah. Cuman janda Nabi haram dinikah. Di istri Nabi itu haram dinikah lagi. Kalau istri Ustaz Jeffrey Al-Bukhari boleh pipit dia dirawat, tidak jadi masalah. Dia nikah lagi kok ribut orang Indonesia, ya boleh lah. Menjana menikah lagi tidak jadi masalah. Tapi kalau janda Nabi hilang. Aisyah berkata, idam tatahas sholat. Nabi kalau membuka sholat mengucapkan subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuk. Subhanakallahumma, maha suci engkau ya Allah, wa bihamdika, pujian bagi engkau, wa tabarakasmuka, maha suci nama engkau, wa ta'ala jadduka, maha tinggi kedudukan engkau, wa la ilaha ghairuk, tidak ada Tuhan selain engkau. Ini hadisnya tercantum dalam kitab Sunan Tirmidzi nomor 243 dan juga di Ibnu Majah 806. Kemudian dikutip ulang oleh Imam Nawawi dalam kitab Al-Adhkar halaman 36. Lafaz yang sahih juga tercantum dari riwayat Abdullah bin Umar, tercantum dalam kitab Sunan Ad-Darqutni nomor 1155. Kita ketiga. Sekarang yang keempat. Ini populer juga yang keempat di Indonesia. Allahumma ba'id baini. Allahumma ba'id baini itu bukan cuma Muhammadiyah yang pakai, Pak. Orang NU juga pakai. Jadi jangan berebut ini wajah itu sama Allahumma ba'id baini. Sama Imam Syafi'i juga pakai Allahumma ba'id baini. Enggak selalu pakai ini wajahnya. Jadi kalau ada bapak-bapak yang pakai Allahumma ba'id baini, ya enggak usah merasa salah, itu benar. Itu hadis Sahih Bukhari Muslim soalnya. Nah, begini keterangannya. An Abi Hurairah qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasbutu baina takbir wa baina qiraah iskata. Bahwasanya Nabi, kata Abu Hurairah, ada diam antara takbiratul ihram dan membaca surah Al-Fatihah. Di jeda itu ada diam. Jadi enggak langsung baca Fatihah maksudnya. Enggak kayak pendapat Imam Malik kan langsung Al-Fatihah. Ada diam antara takbiratul ihram dengan membaca Al-Fatihah, diam secukupnya. Lantas kemudian dia bertanya, faqultu bi abi wa ummi ya Rasulullah iskatuka baina takbir wal qiraah ma taqul. Demi bapakku dan ibuku, kata Abu Hurairah, engkau diam ya Rasul antara takbir dan membaca surah Al-Fatihah, apa yang engkau baca? Ma taqul, apa yang engkau baca? Nabi menjawab, aku mengucapkan, kata Nabi, Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'atta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini minal khotoya kama yunqqa thawbul abyadu minad danas. Allahumma ghsil khotoyaya bil ma'i wa talji wal barad. Ini juga populer di Indonesia. Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya, ya Allah jauhkan saya, pisahkan saya antara saya dan dosa-dosa saya. Kama ba'atta bainal masyriqi wal maghrib, seperti engkau memisahkan antara timur dan barat. Jauhkan dari dosa. Allahumma naqqini minal khotoya kama yunqqa thawbul abyadu minad danas, ya Allah bersihkan dosa-dosa saya seperti engkau membersihkan baju yang putih dari kotoran. Kemudian Allahumma ghsil khotoyaya, ya Allah cucilah dosa-dosa saya, kesalahan saya, bil ma'i wal talji wal barad, dengan air, dengan salju dan dengan embun. Itulah sebabnya mengapa orang Indonesia
Sahih Al-Bukhari nomor hadis Bukhari di bab 744, Sahih Muslim 598, An-Nasa'i 895, Abu Dawud 781, Ibnu Majah 805, Musnad Imam Ahmad 9489, Sunan Ad-Darimi 1244. Subhanallah. Yang kelima sekarang. Yang kelima dari Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf ini sahabat Nabi yang paling kaya. Disitulah kalau mau tahu Pak kaya di takdir. Selingan ini, kaya di takdir. Abdurrahman bin Auf pernah pengen miskin. Maka begitu berangkat perang Tabuk, Madinah gagal panen. Jadi para sahabat yang lain jatuh miskin, kecuali Abdurrahman bin Auf karena memang kaya raya. Ketemu cara biar miskin. Semua kurma yang gagal panen busuk, kurma busuk punya sahabat lain diborong semua. Ya bangkrut ya, karena kurma itu gak akan laku dijual. Dia borong dengan harga mahal. Udah bangkrut, kata khadimnya, Tuan Anda bangkrut, harta sudah habis untuk ngeborong semua ini jadi tumpukan sampah. Kata Abdurrahman bin Auf, saya memang pengen bangkrut, ini gaji terakhirmu, ini pesangonmu buat modal melanjutkan usahamu ke depan, berhenti bekerja dengan saya, karena saya nggak sanggup menggaji lagi. Berhenti bekerja Pak pegawainya. 3 hari kemudian, udah senang-senangnya Abdurrahman bin Auf udah miskin. Mengapa dia ingin miskin? Biar hisapnya ringan, biar masuk surganya cepat. Kan orang kaya lama masuk surga. Udah senang, datang utusan Raja Yaman, cari kurma busuk sebanyak-banyaknya untuk obat penyakit menular di Yaman. Mungkin corona katanya, kan ada corona obatnya. Mungkin ada wabah menular, obatnya cuma satu, kata tabib di Yaman, kurma busuk. Karena ini pandemi, penyakit menular sudah kemana-mana, perlu persediaan banyak. Maka kurma busuk Abdurrahman bin Auf diborong dengan harga 3 kali lipat lebih mahal, tambah kaya. Jadi nggak bisa miskin. Jadi bapak-bapak yang pengen betul miskin nggak bisa miskin. Walaupun bapak-bapak menyerahkan semua hartanya ke saya, jajal aja kalau nggak percaya. Subhanallah, ini kisah-kisah sahabat. Ada orang yang memang Allah takdirkan miskin, ada. Kayak Abu Dzar Al-Ghifari. Ada yang Allah takdirkan mereka itu kaya, raya. Makanya kata Nabi, ada di antara kalian yang pantas miskin. Karena kalau dia miskin, dia taat pada Allah. Tapi kalau dia kaya, kerjaannya ke diskotik. Ada di antara kalian yang pantas kaya. Karena kalau dia kaya, dia bangun masjid. Kalau dia kaya, dia rajin ke masjid. Kalau dia kaya, dia rajin nyumbang, banyak bantu orang. Tapi kalau dia miskin, waduh, kerjaannya sholat enggak, kerjaannya nulis, nikur, apa ya? Tapi kira-kira kita di sini pantas kaya atau pantas miskin kira-kira? Pengennya saya sih pantas kaya, pengennya saya. Baik, dari Abdurrahman bin Auf dia berkata, Sa'altu Aisyah, aku bertanya kepada Aisyah, karena Nabiullah yaftatihu salatahu idza qama min al-lail, bahwasanya Rasulullah SAW membaca iftitah ketika sholat malam. Terkait dengan iftitah sholat malam, qalat Aisyah berkata, karena idza qama min al-laili iftataha salatahu. Nabi kalau bangun sholat malam membaca iftitah sholatnya, Allahumma rabba Jibrila wa Mikaila wa Israfila fatira samawati wal ard alimul ghaibi wa syahadah anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun. Allahumma ihdini lima ikhtalafa fihi minal haqqi bi'idnika innaka tahdi man tasha' ila siratil mustaqim. Ini iftitah. Ini saja ulama mengatakan iftitah ini boleh dibaca di sholat fardu, tapi lebih utama dibaca dalam sholat tahajud. Kita ini Allahumma rabba Jibril, ya Allah Rabbnya, Tuhannya Jibril, wa Mikail, Rabbnya Mikail, Rabbnya Israfil. Biasanya disebut
Israil. Ini kan disebut karena agak serem kali ya. Tidak ada salah. Kalau disebutkan Israil serem kali. Jadi disebutnya 3 saja. Nah di sini Sahih Muslim 770, Sunan At-Tirmidzi 3420, An-Nasa'i 1625, Abu Dawud 767, Ibnu Majah 1356 dan Musnad Imam Ahmad 24699. Baik, kemudian yang berikutnya yang ke-6 sekarang. Yang ke-6 Nabi mengucapkan iftitah, yakni kabbara asrar. Nabi mengucapkan iftitah takbir 10 kali. Ini unik Pak. Kita jarang mendengar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar sampai 10 kali. Selanjutnya wa hamidallah asrar. Alhamdulillah 10 kali. Iftitah itu begitu. Wa sabbaha asrar, kemudian mengucapkan tasbih subhanallah 10 kali. Wa halal asrar, kemudian mengucapkan tahlil la ilaha illallah, la ilaha illallah 10 kali. Wastaghfar asrar, dan istighfar 10 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Tapi lama ini Pak. Kalau jadi imam gak usah ya. Kalau makmumnya kelamaan menunggu baca kitab Al-Fatihah. Ini Nabi mengucapkan takbir 10 kali, alhamdulillah 10 kali, subhanallah 10 kali, la ilaha illallah 10 kali, istighfar astagfirullahaladzim 10 kali. Lalu apalah beliau berdoa, Allahumma gfirli wahdini warzuqni wa'afini. Kayak mirip doa duduk di antara dosa. Ampunilah dosaku ya Allah, wahdini berikan aku hidayah, warzuqni berikan aku rezeki, wa'afini dan maafkan. Ampuni segala dosa. Di sini hadis sahih juga. Sunan Abi Dawud nomor 766 memiliki tahrij yang sama dengan hadis Sahih Muslim 770, At-Tirmidzi 3420 dan kitab-kitab hadis yang lain. Baik, sekarang yang ke-7 dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, dia berkata, Nabi pernah mengucapkan iftitah bunyinya begini, Allahumma lakal hamdu anta nurus samawati wal ardh. Ya Allah, untukmu segala puji, Engkaulah cahaya langit dan bumi. Walakal hamdu anta qayyumus samawati wal ardh. Walakal hamdu anta rabbus samawati wal ardh wa man fihinna antal haqq wa wa'dukal haqq wa qawlukal haqq wa liqa'uka haqqun wal jannatu haqqun wan naru haqqun wa sa'atu haqqun. Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa 'alaika tawakkaltu wa ilaika anabtu wa bika khasamtu wa ilaika hakamtu faghfir li ma qadamtu wa akhartu wa asrartu wa a'lantu la ilaha illa anta. Sahih Muslim nomor hadis 769, Sahih Bukhari 1120, At-Tirmidzi 3418 dan dalam kitab-kitab hadis yang lain. Ini 7 macam doa iftitah. Kita boleh pilih salah satunya. Cuma ada 4 yang populer. Allahu Akbar kabira, inni wajhtu, subhanakallahumma, dan Allahu Akbar. Baik. Silakan mau mengamalkan yang mana. Gak usah beribet sekarang ini Pak. Apa yang hafal di kita itu yang diamalkan. Gak usah beribet. Karena begini, amal itu tergantung yang kita istiqomahkan. Ada ustadz yang lagi viral di YouTube ini, Ustadz Ujang Bustami, yang suka meruqyah, taruh nama dukun sihir itu Pak, yang sampai tobat ya, orang nikah sama ular sampai tobat. Coba perhatikan, dia tidak banyak baca, cuma sholawat aja. Badannya itu nggak diisi. Orang kalau badannya diisi itu bahaya, karena di atas langit pasti ada langit, pasti kalah. Ini saya selalu ingatkan, kalau orang masang-masang di badan mau naik haji, lepas dulu, lepas selamatnya. Karena kalau dibawa ke Arab Saudi, kalah jin Indonesia itu Pak, sama jin Arab itu pasti kalah. Ngetes bener pasti kalah, sudah terubahnya. Orang nggak mau dengerin nasihat saya ceramah. Kalau wali matu safar pulang ada kejadian yang aneh-aneh.
Ya kalau cuma kejadian di sana kafarat nggak apa-apa. Kalau kejadian di sini dan pulangnya, ya tadi akibat efek balikan, lumpuh total misalnya, gara-gara perbuatannya. Yang ada aneh-aneh penyakit. Karena kalau pakai jin pasti ada yang lebih sakit, percaya. Bapak-bapak kalau hidup itu tidak perlu pakai jin, pakai apa? Ada yang lebih sakti dari kita. Ada jin yang lebih hebat lagi. Jin Baghdad gitu ya, atau jin mana gitu. Pasti ada yang hebat lagi. Jadi nggak perlu kayak gitu-gitu. Jadi kita berserah diri pada Allah saja. Tapi kalimat yang akan berpengaruh adalah kalimat yang paling sering kita amalkan. Itu hebatnya. Kalau kita biasanya sholawatan saja, itu kita punya karomah dari salawat. Nah itu yang saya lihat dari Ustaz punya Mustomi. Cuman dengan salawat, dukun kalah semua. Kalau kita biasanya ayat kursi ya, kan rumah yang biasa dibaca ayat kursi minimal sekali dalam satu hari, tidak akan bisa dimasukkan sihir apapun, sehebat apapun sihir. Mengapa kita pakai jin? Mengapa kita pakai wadah? Wong jin sehebat apapun nggak bisa masuk ke rumah kita kalau kita bacakan ayat kursi. Ayo sangat-sangat lah. Ini nggak usah macam-macam. Nah, sama kayak bacaan-bacaan juga gitu, zikir. Orang zikirnya sembuh, waduh, kebanyakan. Ya boleh saja kita zikir banyak-banyak, tapi saya usulkan bacalah zikir yang memang istiqomah. Itu nanti ada karomah. Istiqomahnya terus ada kursi. Istiqomahnya istighfar. Sama kayak kita biasa Allah Akbar kabir yang lanjut aja. Hidup ini begini, yang penting jangan saling menyalahkan saja. Karena kita ini banyak orang-orang yang korektif. Apa yang saya sebut dengan korektif? Dia ingin selalu mendapatkan saja yang benar, yang lain itu salah. Ujung-ujungnya bid'ah yang diomongin. Ini jadi persoalan. Seakan-akan dia sudah tahu segalanya. Saya ada bingung kalau dia merasa tahu segalanya. Padahal hadis, kitab hadis tidak ada yang hafal. Kita ini latar belakang keislamannya tidak meragukan. Selain Wali Songo itu memang banyak ulama besar. Ya. Selain Wali Songo yang berapa? Founding Father, pendiri bangsa kita, dua ulama besar kita, Kiai Ahmad Dahlan dan Kiai Hasyim Asy'ari itu bukan ulama sembarangan. Ulama beneran, lama di Timur Tengah. Dan orang Indonesia itu enggak diragukan keulamaan. Waktu Syekh Nawawi Al-Jami Al-Bantani dari Imam Masjidil Haram, dia Syekh ulama Hijaz. Jadi semua ulama Mekah Madinah itu rujukannya ke beliau semua. Orang Indonesia hidungnya nggak macam-macam amat gitu. Orang Indonesia kita hebat. Makanya itu Islam itu bukan cuma untuk orang Arab. Maka wajar kalau Allah mengangkat ulama bukan cuma orang Arab. Coba Imam Bukhari bukan orang Arab, bukan dari orang Arab. Ulama itu kan banyak yang 70% bukan orang Arab. Ulama yang hebat-hebat ngarang kita bukan orang Arab. Termasuk dari Syekh Nawawi Al-Jami Al-Bantani yang hampir semua universitas di Arab Saudi menjadikan buku beliau sebagai rujukan, menjadi buku-buku pokok di perpustakaan. Kita aja jarang membacanya, jarang mempelajari. Nah kembali lagi sih, jadi nggak usah khawatir, nggak usah ragu. Perbedaan pendapat itu wajar. Yang penting jangan merasa paling benar. Demikian kita